warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Magfiroh, NIM 19044110072 dari kelas pemrograman berorientasi objek Prodi. Di sini saya akan menjelaskan soal implementasi dari modul 7 tentang abstrak kelas. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soal yang 1, jelaskan pengertian dari abstrak kelas. Jawaban, abstrak kelas atau kelas abstrak adalah kelas yang terletak di posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Abstrak kelas merupakan penghubung dengan dunia nyata dengan abstrak atau tidak nyata. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel umum dan deklarasi metode tanpa detail penggunaannya. Abstrak method. Selanjutnya, kelas yang menjadi turunan dari abstrak kelas ini yang akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Soal yang nomor 2, A. Jelaskan mengapa kita harus menggunakan abstrak kelas. Kita geser dulu. Karena abstrak kelas ini biasanya menjadi kelas induk atau superkelas dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak atau subkelas akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Kelas abstrak dibuat pada saat kelas induk tidak ingin kita buat sebagai objek karena kode metodenya belum jelas akan diimplementasikan bagaimana. Maka kelas itu sebaiknya menjadi kelas abstrak. B. Dan buatlah 2 contoh program kelas abstrak. Kita coba lihat program yang pertama. Ini adalah program dari abstrak kelas yang pertama. Di sini sudah ada kelas abstrak dengan operasi bilangan, lalu subkelasnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan kelas run untuk menjalankan program. Kita lihat shortcut-nya. Di public class abstrak operasi bilangan, kita menggunakan protect. Modifier protect ini untuk mengakses sebuah member dari kelas itu sendiri dengan tipe datanya double, variabel A, B, C. Semuanya kita menggunakan protect abstrak untuk metodenya dan metode set untuk memberi nilai pada variabel, get mengembalikan nilainya, dan metode tampil untuk menampilkan. Di sini ada public class penjumlahan attends operasi bilangan, yaitu kelas turunan dari operasi bilangan. Sama menggunakan protect this untuk memanggil mereferensi objeknya, dan di sini set C diberikan rumusnya C sama dengan A plus B. Setelah itu ada metode get untuk mengembalikan nilainya, mengembalikan nilai A, mengembalikan nilai B, dan mengembalikan nilai C, lalu kemudian metode menampilkan. Lalu public class pengurangan, kelas turunan dari operasi bilangan juga menggunakan protect, juga sama seperti kode yang tadi, hanya saja bedanya di sini C sama dengan A min B. Karena pengurangan maka nilai A dikurangi nilai B. Sama seperti penjumlahan yang tadi. Lalu public class pembagian, kelas turunan dari operasi bilangan. Sama menggunakan modifier protect juga. Hanya bedanya di sini, di set C. C sama dengan A dibagi B. Untuk selanjutnya, mengembalikan nilai ABC-nya sama seperti shortcut dari penjumlahan itu, dan metode tampil untuk menampilkan hasilnya. Lalu public class perkalian mewarisi dari operasi bilangan juga. Di sini pembedanya C sama dengan A kali B. Metode yang lain sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dan juga ada metode menampilkan.
dan public class run untuk menjalankan programnya. Di sini menggunakan metode public static void main. Ini adalah tampilannya untuk outputnya nanti. Di sini ada instanse new untuk perjumlahan, dan saya sudah memasukkan nilainya untuk variabelnya berupa tipe data double. Ini yang saja ini tanpa parameter. Nanti akan keluar hasilnya di sini. Pemanggilan tambah. Di sini juga operasi pengurangan menggunakan instansi new untuk pengurangan, dan saya juga sudah memasukkan variabelnya. Karena ini pengurangan, maka nanti hasilnya akan min. Operasi perkalian juga sama. Di sini sudah saya masukkan nilainya. Karena program ini statis, maka nanti otomatis akan keluar outputnya sendiri. Tidak perlu memasukkan lagi. Ini juga sama, sudah saya masukkan nilainya. Karena di sini bagi, maka akan dibagi. Jika sudah, kita coba compile. Kita run. Di sini akan keluar hasil outputnya dari kalkulator sederhana operasi bilangan. Mulai dari operasi penjumlahan, di sini variabel yang sudah saya inputkan akan keluar hasilnya. Operasi pengurangan, ini hasilnya. Operasi perkalian dan operasi pembagian, semuanya dalam tipe data double. Program selesai. Ini adalah contoh program yang pertama. Selanjutnya adalah contoh program abstrak kelas yang kedua. Di sini sudah ada abstrak kelas laptop Samsung, laptop Toshiba, laptop Asus bagi subkelasnya, dan kelas run untuk menjalankan program. Ini adalah shortcode dari abstrak kelas laptop. Menggunakan protect, modifier protect juga untuk mengakses sebuah member dari kelas itu sendiri. Semuanya menggunakan protect, dan ini void set, string get merek, void check pemilik, string get pemilik, dan void tampil, void hapus. Di sini juga ada metode hidupkan laptop. Di kelas laptop Samsung yang mewarisi dari abstrak kelas laptop juga menggunakan metode yang berisi parameter string merek, dan merek ini bernilai 0, tidak ada nilainya karena tipe datanya string. Kemudian di metode set merek juga keyword this untuk mereferensikan objeknya. Set pemilik juga bernilai 0. Ini untuk tampilannya nanti, untuk menampilkannya nanti, memiliki laptop bermerek. Jika hapus, maka merek dan pemilik bernilai 0 atau tidak mempunyai nilai. Public class Toshiba juga mewarisi dari laptop menggunakan metode string merek untuk parameternya sama, bernilai 0 seperti yang tadi. Untuk isi metodenya dari subclass itu sama semua. Dan untuk tampilannya juga memiliki laptop bermerek.
untuk metode hapus maka nilainya 0. Laptop Asus juga turunan dari abstrak kelas laptop. Untuk codingannya sama, method get untuk mengembalikan nilai, sedangkan set untuk memberikan nilainya. Lalu ini adalah class run menggunakan publish final class run karena agar tidak bisa diubah untuk kelas itu sendiri saja. Private final run, nah objek laptopnya sebagai objek dan parameternya string pemilik. Kita menggunakan perulangan for untuk menampilkan outputnya nanti. Untuk objek OB dan pemilik nilainya 0. Nah ini nanti untuk outputnya. Program ini bersifat statis, maka kita tidak perlu lagi memasukkan nilainya, otomatis akan keluar sendiri. Compile, tidak ada yang error. Kita coba jalankan program. Maka outputnya akan seperti ini. Nama barang laptop dan Nurul memiliki laptop bermerek Samsung, Toshiba, dan Asus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.